Pernah nggak sih kamu merasa super termotivasi setelah nonton video inspiratif atau baca kutipan keren di media sosial? Rasanya seperti bisa menaklukkan dunia. Tapi beberapa hari, atau bahkan beberapa jam, kemudian, semangat itu lenyap begitu saja. Tiba-tiba pekerjaan yang tadinya terasa mudah jadi berat, dan akhirnya kamu kembali ke kebiasaan lama, scrolling media sosial sambil berpikir, nanti aja deh, mulai lagi. Ini siklus yang hampir semua orang alami. Semangat membara di awal, lalu perlahan meredup seperti lilin tertiup angin. Awalnya, kamu punya niat kuat buat mulai hidup lebih produktif. Kamu bikin to-do list, pasang alarm pagi, bahkan mungkin menyiapkan ruang kerja yang rapi supaya makin fokus. Tapi ketika motivasi menguap, semua terasa sulit. Pekerjaan yang tadinya bikin antusias malah terasa seperti beban. Dan akhirnya, kamu mulai mencari alasan. Mungkin aku nggak berbakat di bidang ini, atau besok aja deh, sekarang lagi nggak mood. Kenapa bisa gitu? Karena motivasi itu mirip kayak baterai ponsel, cepat habis kalau terus dipakai tanpa diisi ulang. Banyak orang bergantung pada motivasi buat menjalankan sesuatu, padahal motivasi itu nggak stabil. Kadang tinggi, kadang hilang entah kemana. Makanya, kalau kamu hanya mengandalkan motivasi buat bekerja, kamu akan sering mengalami naik turun semangat yang bikin frustrasi. Jadi solusinya gimana? Kamu butuh sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar motivasi sesaat. Sesuatu yang bikin kamu tetap jalan meskipun lagi nggak mood. Karena percaya atau enggak, orang sukses bukan mereka yang selalu termotivasi, tapi mereka yang tetap bergerak meskipun motivasinya sedang nol. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras seharian, tapi kayaknya nggak ada perubahan apa-apa? Misalnya, kamu mulai olahraga pagi ini, tapi pas ngaca di malam hari, kok perut masih begini-begini aja? Atau kamu udah rajin belajar selama seminggu, tapi pas coba jawab soal, otaknya masih loading lama. Nah, ini karena hasil yang kamu lihat hari ini bukan berasal dari kerja yang kamu lakukan hari ini. Apa yang kamu tuai sekarang itu hasil dari apa yang kamu tanam berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun lalu. Makanya, banyak orang kehilangan motivasi karena mereka nggak melihat hasil instan dari usaha mereka. Otak kita suka sesuatu yang langsung terlihat efeknya. Makanya, kalau kamu makan satu porsi makanan enak, kamu langsung puas. Tapi kalau kamu belajar skill baru, progresnya nggak langsung terasa. Itu sebabnya banyak orang gampang nyerah. Mereka berpikir, percuma, nggak ada perubahan. Padahal, perubahan itu lagi berjalan di latar belakang, kayak update sistem di HP yang baru terasa efeknya nanti. Coba ingat sesuatu yang dulu kamu perjuangkan dan sekarang udah jadi biasa buat kamu. Misalnya, dulu belajar naik sepeda rasanya mustahil, tapi sekarang, nggak kepikiran lagi, langsung bisa. Itu karena efek dari usaha kecil yang kamu lakukan dulu baru kelihatan sekarang. Jadi kalau kamu lagi berusaha mencapai sesuatu, tapi belum lihat hasilnya, jangan buru-buru nyerah. Bayangin aja kamu lagi nyiram benih di tanah. Hari pertama, kedua, ketiga, belum ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau kamu terus siram dan rawat, tiba-tiba suatu hari tunasnya muncul. Kuncinya, pikir jangka panjang. Percaya bahwa usaha kecil yang kamu lakukan hari ini bakal ngasih dampak besar di masa depan. Teruslah melangkah. Meskipun belum ada hasil yang terlihat. Karena tanpa sadar, kamu udah lebih jauh dari yang kamu kira. Pernah nggak kamu pengen jadi orang yang lebih produktif, lebih disiplin, atau lebih konsisten, tapi selalu merasa, ini bukan gue banget? Misalnya, kamu pengen jadi orang yang rajin olahraga, tapi di kepala kamu masih tertanam, aku tuh pemalas, mana mungkin bisa konsisten? Atau kamu pengen jadi orang yang rajin baca buku, tapi selalu mikir, aku bukan tipe kutu buku. Nah, masalahnya ada di cara kamu melihat diri sendiri. Self-image itu kayak identitas yang kita tempel ke diri sendiri. Dan tanpa sadar, kita selalu berusaha bertindak sesuai dengan identitas itu. Kalau kamu melihat diri sebagai orang yang cuma bisa kerja saat termotivasi, ya udah, kamu bakal terus berperilaku seperti itu. Begitu motivasi hilang, otak langsung kasih izin buat berhenti. Sebaliknya, kalau kamu mulai melihat diri sebagai orang yang disiplin dan konsisten, perlahan-lahan kamu bakal mulai bertindak sesuai dengan citra itu.
Bukan karena motivasi, tapi karena kamu merasa, ini gua banget. Bayangin ada dua orang yang lagi coba berhenti merokok. Orang pertama kalau ditawarin rokok bakal bilang, aku lagi coba berhenti. Tapi orang kedua bilang, aku bukan perokok. Mana yang lebih besar kemungkinan sukses? Yang kedua, karena dia udah mengubah cara dia melihat dirinya sendiri. Jadi kalau kamu pengen jadi lebih konsisten, mulai dari cara kamu melihat diri sendiri. Jangan lagi bilang, aku tuh pemalas. Ubah jadi, aku adalah orang yang bisa bekerja tanpa bergantung pada motivasi. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi semakin sering kamu ulang, semakin otak kamu menerima itu sebagai kenyataan. Dan begitu kamu mulai percaya bahwa kamu adalah orang yang konsisten, tindakanmu akan mengikuti. Karena pada akhirnya, kita selalu berusaha bertindak sesuai dengan siapa yang kita pikir. Oke, kamu udah paham kalau motivasi itu nggak bisa diandalkan dan cara kamu melihat diri sendiri itu berpengaruh besar. Sekarang, gimana caranya biar beneran jadi orang yang konsisten, bukan cuma niat doang? Kuncinya sederhana, mulai dari langkah kecil, tapi dilakukan setiap hari. Coba tantang diri kamu buat kerja selama 20 menit sehari, di waktu yang sama, selama 2 minggu. Kenapa 20 menit? Karena itu cukup singkat buat nggak bikin kamu merasa terbebani, tapi cukup lama buat membentuk kebiasaan baru. Bayangin ini, kamu lagi rebahan nyaman di kasur, tiba-tiba kepikiran harus ngerjain sesuatu. Kalau tugasnya butuh 2 jam, pasti rasanya berat banget buat mulai. Tapi kalau cuma 20 menit, rasanya jauh lebih ringan. Begitu kamu mulai, biasanya malah keterusan. Yang penting di sini bukan seberapa banyak yang kamu kerjain, tapi membuktikan ke diri sendiri bahwa kamu bisa kerja tanpa bergantung pada motivasi. Setiap hari kamu menyelesaikan 20 menit itu, kamu makin memperkuat identitas baru. Gue orang yang konsisten. Awalnya pasti ada hari di mana kamu males banget, tapi justru di situ tantangannya. Pas lagi nggak mood tapi tetap jalan, itu yang bikin otak kamu sadar. Oh, ternyata gue tetap bisa kerja walaupun lagi nggak semangat. Dan setelah 2 minggu, kamu bakal kaget sendiri. Yang tadinya cuma 20 menit jadi kebiasaan yang terasa otomatis. Nggak butuh motivasi, nggak butuh drama. Jadi mulai sekarang jangan fokus ke hasil besar dulu. Fokus ke proses dan pembuktian ke diri sendiri bahwa kamu bisa. Karena begitu kamu berhasil, pola pikir kamu bakal berubah selamanya. Sekarang pertanyaannya, kamu mau coba beneran atau cuma sekedar nonton video ini doang, terus lanjut scroll seperti biasa? Mau jujur aja, kebanyakan orang bakal berhenti di tahap ini. Mereka bakal mikir, iya sih masuk akal, tapi nanti aja deh mulai, terus akhirnya nggak mulai-mulai. Atau yang lebih parah, mereka bakal coba sehari 2 hari, terus nyerah karena nggak langsung lihat hasil. Masalahnya, kalau kamu tetap melakukan hal yang sama, kamu juga bakal dapat hasil yang sama. Kalau selama ini kamu selalu tergantung sama motivasi dan sering bolak-balik semangat ngerem sempat males, ya siklus itu bakal terus berulang kalau kamu nggak berubah. Tapi buat kamu yang beneran mencoba, hasilnya bisa mengubah hidup. Bayangin kalau kamu benar-benar menjalani tantangan 2 minggu ini. Setiap hari kamu kerja 20 menit, tanpa nunggu mood bagus, tanpa cari alasan buat nunda. Mungkin awalnya terasa sulit, tapi pelan-pelan, otak kamu mulai terbiasa. Setelah 2 minggu, kamu udah bukan orang yang sama lagi. Yang tadinya gampang nyerah, sekarang lebih kuat. Yang tadinya nunggu motivasi, sekarang udah bisa jalan sendiri. Kalau di tengah jalan kamu mulai ragu atau kepikiran buat berhenti, ingat kenapa kamu mulai. Ingat tujuan awal kamu. Dan kalau suatu hari kamu malas, pikir gini, oke, aku nggak harus kerja lama, cukup 20 menit aja. Dengan cara ini, kamu tetap bergerak meskipun pelan. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kamu. Mau tetap terjebak di siklus lama, atau mau jadi orang yang akhirnya bisa konsisten dan mencapai hal-hal luar biasa. Kalau kamu udah sampai di sini dan masih nonton, itu artinya ada bagian dalam diri kamu yang siap berubah. Sekarang tinggal 1 langkah lagi, ambil tindakan. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.